Ya, ada kembali bersama kami di Tokoh Kita dan Pak Mulyaman ini kan selama menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK juga terlibat aktif ada di organisasinya banyak nih. Saya harus baca dulu nih. Ada IC, Masyarakat Ekonomi Syariah, ILUNI FEUI, LPPI, Dewan Masjid Indonesia. Ini banyak sekali. Motivasinya apa sih? Bukannya cukup sibuk ya sebagai pejabat gitu? Betul. Iya. Sejak kecil ya saya suka berorganisasi. Ya, ketika di kampus juga dulu saya aktif di senat mahasiswa macam-macam ya. Naik gunung, pencipta alam, ya itu ya baris berbaris macam-macam. Ya, semua ekskul diikuti ya. Ikut aktif ya. Jadi itu mungkin terbawa sampai hari ini sehingga kemudian dipercaya oleh beberapa kawan untuk memimpin beberapa organisasi ya, karena memang juga relevan dengan yang menjadi minat kita. Saya kan ekonom, kemudian aktif di Ikatan Para Ekonom, Isakan Sarjana Ekonomi Indonesia. Saya aktif di IC ini sudah lama, 20 tahun. Ya, seperti kita tahu, IC itu salah satu organisasi profesi yang paling tua ya. Jadi sudah lama, kemudian karir istilahnya mungkin ya di IC terus sampai akhirnya saya sekarang memimpin IC ya. Demikian juga di masyarakat ekonomi syariah. Saya melihat perkembangan ekonomi syariah kan terbelakang. Ya, ini kan perlu dipacu gitu. Sebab ini bisa memberikan jawaban terhadap beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi. Misalnya begini, ada orang yang sukanya dengan ekonomi syariah. Kan dia menjadi inklusi nantinya. Jadi apa istilahnya, layanan keuangan itu melayani setiap minat masyarakat. Semuanya, ya, sehingga kemudian bisa membuka akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, kebetulan juga minat ini kemudian bergabung dengan beberapa kawan diminta untuk memimpin. Saya kira juga sudah 2 periode saya memimpin dan sebentar lagi juga akan digantikan. Tapi intinya pengalaman ini tentu saja selalu bukan cuma menghabiskan waktu, tapi mungkin dilihatnya dengan kita aktif di berbagai organisasi itu, banyak sekali informasi yang kita harapkan bisa membantu pelaksanaan tugas kita, gitu. Sehingga ada jaringan, networking berkembang. Kalau mau mengeluarkan kebijakan, kalau mau mendiskusikan, kita kalau mau cek pasar dan segala macam, kita kemudian dengan organisasi seperti itu saya kira akan sangat mudah ya. Tidak hanya itu, saya juga aktif di beberapa organisasi yang fokusnya pada pengembangan talenta ya di industri keuangan, SDM di industri keuangan ya, karena tidak mungkin industri keuangan kita dapat bersaing tanpa dukungan SDM yang baik. Nah, SDM itu ternyata juga perlu waktu untuk mencetaknya kan gitu kan. Dia tidak lahir sendiri, dia harus dicetak. Harus ada program-program yang terintegrasi dan terpadu sehingga kemudian terciptalah SDM yang pas dengan kebutuhan, ya yang cocok. Kadangkala kan tantangan di dunia pendidikan vokasi kita itu, apa yang kita ajarkan belum tentu cocok dengan apa yang dibutuhkan pasar. Nah, sehingga kadang-kadang dia harus belajar lagi, harus adjust lagi. Jadi kadang kuliahnya apa, kerjanya apa. Gitu ya. Nah itu hal-hal serupa itu menurut saya bagian penting di dalam pengembangan sumber daya manusia. Dan ini salah satu apa istilahnya area pokok, salah satu area penting lah di sektor keuangan, terutama ketika kita ingin menjadikan industri keuangan lebih kompetitif lagi. Nah, kalau tadi juga menyinggung masalah ekonomi syariah gitu, dan ini menjadi salah satu concern juga oleh Bapak ketika menjabat di OJK. Apa sih sebenarnya menjadi concernnya dan melihat perkembangannya saat ini sejauh ini sudah cukup memuaskan atau masih belum ya, karena masih sangat masih pelan ya. Masih pelan. Dan di masyarakat itu ya kita kenal kalau ada bank syariah, ada asuransi syariah. Ya, lembaga keuangan syariah itu sudah istilahnya in tandem ya dengan
lembaga-lembaga keuangan konvensional yang melayani masyarakat di lapisan masyarakat di berbagai kota dengan jaringan yang sudah cukup luas ya. Tetapi kemudian masih kecil size-nya gitu ya. Saya melihat faktor utamanya adalah karena belum banyak orang apa istilahnya memahami melek pengetahuan keuangannya terhadap produk-produk keuangan ini ya, terutama yang keuangan syariah ya. Artinya sosialisasi menurut saya masih harus terus didorong ya. Dan sosialisasi ini tentu saja kita lakukan ya, dan sambil dijelaskan ya bahwa ini adalah pilih-pilihan yang bisa dimanfaatkan ya. Negara saja kan sekarang sudah mengeluarkan surat berharga, yang konvensional juga sudah, yang syariahnya juga sudah, dan lain sebagainya. Katanya yang syariah. Malah laku ya, dan pada umumnya karena yieldnya lebih besar gitu ya, sehingga pertimbangan ya artinya menarik dah. Jadi sukuk pemerintah itu laku ya, artinya pemerintah pun sudah terjun gitu ya, karena pemerintah pun sudah menyiapkan undang-undangnya. Ada undang-undang perbankan syariah, ada undang-undang surat berharga negara syariah, ya. Peraturan perpajakannya juga sudah disesuaikan, peraturan-peraturan pendukung lainnya juga. Jadi saya pikir ditambah dengan komitmen pemerintah yang besar sekali. Ya. Pak Presiden sendiri kan sekarang memimpin Komite Nasional Keuangan Syariah. Artinya jadi ada Komite Keuangan Nasional keuangan syariah nasional itu yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden. Artinya komitmen pemerintah sudah besar. Sebenarnya untuk apa nih, Kak? Mendorong dan mensosialisasikan ya, serta mengoptimalkan utilisasi dari produk-produk keuangan itu. Sasarannya karena kan keuangan syariah juga sama ya. Dia bisa masuk ke yang kecil-kecil dalam bentuk keuangan mikro syariah ya. Dia bisa masuk ke kelompok menengah, kita-kita yang tinggal di kota gitu, dalam bentuk berbagai macam produk investasi, asuransi, dan lain sebagainya. Dan tentu saja untuk yang di tingkat atasnya, keuangan syariah untuk ikut membiayai infrastruktur, ya, membangun jembatan, membangun jalan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya sama, keuangan syariah juga bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah, cuma persoalan tantangannya masih kecil, jadi tidak setiap segmen itu bisa dipenuhi gitu ya. Ditambah juga dengan sumber daya manusianya, dukungan teknologinya. Jadi saya pikir masih banyak agenda-agenda yang harus dibuat sedemikian rupa agar kemudian 3 segmen ini, di bawah yang mikro, di tengah untuk mengakomodir pertumbuhan kelompok menengah yang berkembang pesat, ya middle income ini, kemudian di atas untuk menjawab kepentingan pemerintah sekarang membangun berbagai macam proyek infrastruktur.